Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Topik materi kali ini terkait tentang instrumen penunjuk arus searah. Materi yang akan kita bahas adalah terkait galvanometer suspensi, torsi dan defleksi yang terjadi pada galvanometer, sensitivitas galvanometer, ampermeter arus searah, voltmeter arus searah, serta sensitivitas voltmeter dan metode yang digunakan pada voltmeter dan ammeter. Juga yang terakhir adalah tentang ohmmeter tipe seri dan tipe shunt. Galvanometer suspensi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik yang relatif kecil, atau alat ini merupakan alat yang sangat sensitif sekali sehingga kuat arus dan tegangan yang nilainya relatif besar tidak dapat terukur, ataupun yang sangat kecil sekali yang tidak dapat terukur oleh alat ukur lainnya dapat diukur dengan menggunakan galvanometer. Galvanometer suspensi juga merupakan cikal bakal ataupun dasar dibuatnya alat ukur arus searah yang digunakan sampai dengan saat ini. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada PDF ataupun modul yang telah saya bagikan di ruang kelas ataupun di Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat memahami ataupun membaca sendiri terkait dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya tuliskan. Adapun jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang harus didiskusikan, mahasiswa dapat mendiskusikannya ataupun menanyakan pada ruang kelas yang telah saya sediakan. Berikut adalah contoh gambar dari galvanometer suspensi, di mana prinsip kerja galvanometer menggunakan kumparan yang berasal dari kawat halus yang digantungkan dalam sebuah medan magnet permanen. Sehingga, jika kumparan dialiri oleh arus listrik, maka kumparan akan berputar dalam medan magnet tersebut dan menunjukkan skala yang merupakan hasil dari perhitungan ataupun pengukuran yang dilakukan oleh galvanometer. Nah, kumparan yang ada di dalam medan magnet yang berputar tadi akan terus berdefleksi hingga gaya elektromagnetiknya mengimbangi torsi mekanis lawan dari gantungan. Apa itu defleksi? Defleksi adalah penyimpangan arah yang disebabkan oleh kumparan yang bergerak. Sedangkan torsi yang diimbangi oleh defleksi tersebut merupakan momen arah gaya gerak. Sehingga ketika kumparan bergerak dan menyebabkan penyimpangan, nantinya hal tersebutlah yang akan menyebabkan adanya penunjukan oleh jarum penunjuk, sehingga dapat diketahui oleh si pengamat bahwa nilai dari galvanometer menunjukkan nilai-nilai tertentu pada skala pengukuran. Galvanometer merupakan instrumen yang tidak cukup praktis dan tidak portable untuk digunakan selama pengukuran. Di sini, mahasiswa bisa melihat bagian-bagian dari galvanometer ditunjukkan oleh gambar yang saya tunjukkan. Untuk memenuhi nilai ataupun alat tersebut, di sini berlaku hukum ataupun rumus dari torsi, di mana T untuk torsi merupakan hasil perkalian dari kerapatan flux ataupun medan dari magnetik dikalikan dengan luas kumparan. Berapa luas kumparan yang ada di dalam galvanometer dikalikan dengan arus yang mengalir dalam kumparan dan dikali dengan jumlah lilitan kumparan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan animasi yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa memperhatikan di sini ada sebuah magnet, di mana pada magnet dalam galvanometer di tengahnya terdapat sebuah kumparan yang dikelilingi oleh lilitan. Di sini yang bagian kuning adalah lilitan yang mengelilingi kumparan yang dihubungkan dengan penunjuk skala. Simpelnya kita bisa bilang medan magnet akan bergerak pada magnet yang mengelilingi kumparan dari arah menuju selatan.
Kumparan yang tadi akan dialiri oleh sebuah arus listrik, di mana arus listrik akan bergerak dari arah kanan menuju kiri. Ketika arus mengalir pada kumparan, kumparan tersebut akan bergerak. Gerakan dari kumparan tersebut akan menghasilkan pergeseran pada skala yang dimiliki oleh galvanometer. Begitulah kira-kira cara kerja dari galvanometer yang memenuhi rumus torsi sama dengan flux dikali luasan dikali dengan arus yang lewat pada kumparan dikali dengan jumlah lilitan yang dimiliki oleh kumparan. Ada beberapa sifat dinamis yang dimiliki oleh galvanometer. Yang pertama, galvanometer akan bekerja dalam keadaan steady state, atau yang dimaksud steady state adalah berada dalam keadaan kesetimbangan dan tidak akan berubah lagi. Dan di sini, pada beberapa pemakaian galvanometer, sifat dinamis tersebut harus dipertimbangkan karena akan mempengaruhi kinerja dari galvanometer tersebut. Beberapa yang harus dipertimbangkan selama penggunaan galvanometer adalah kecepatan respon. Yang dimaksud dengan kecepatan respon ataupun tanggapan dari galvanometer adalah cepat lambatnya reaksi simpangan jarum terhadap perubahan besaran parameter yang sedang diukur. Idealnya, respon ataupun tanggapan dari galvanometer harus memiliki respon yang tinggi. Selain respon, terdapat juga redaman pada sifat dinamik galvanometer yang harus dipertimbangkan. Redaman merupakan besar kecilnya redaman yang terjadi pada alat ukur akibat adanya pergerakan komponen yang berputar terhadap sumbu. Idealnya, redaman ini harus selalu rendah. Dan yang terakhir, terdapat overshoot atau besar kecilnya simpangan dari kedudukan yang seharusnya ditunjukkan pada saat digunakan untuk mengukur. Yang dimaksud simpangan adalah simpangan jarum tentu saja. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan tentang sensitivitas galvanometer. Untuk penjelasan lainnya yang saya loncati, mahasiswa dapat membaca pada PDF yang telah saya sediakan. Keempat sensitivitas galvanometer tersebut adalah sensitivitas arus, sensitivitas tegangan, sensitivitas megaohm, dan sensitivitas balistik. Sensitivitas arus merupakan perbandingan penyimpangan ataupun defleksi yang dimiliki oleh galvanometer terhadap arus yang dihasilkan dari penyimpangan tersebut. Rumusnya adalah SI sama dengan D per I atau defleksi dibagi dengan arus. Ini agak miring sedikit ya, mohon dimaklumi. Jadi dia D per I atau defleksi dibagi dengan arus. Defleksi harus dalam milimeter, sedangkan arusnya harus dalam miliampere. Di sini ada kesalahan, dia harusnya mikroampere. Jadi defleksinya dalam milimeter, sedangkan arusnya dalam mikroampere. Itu untuk sensitivitas arus. Kalau misalnya nanti mahasiswa bertemu dengan beberapa soal yang mengharuskan untuk menghitung sensitivitas, maka mahasiswa langsung memasukkan saja nilainya di sini. Saya tidak akan mencontohkan soalnya karena mahasiswa bisa langsung memasukkan nilainya saja. Di sini ada D per I, jadi langsung dimasukkan nilai defleksi dibagi dengan arus yang ada. Dan harus diperhatikan satuannya. Satuannya harus milimeter dan mikroampere. Kemudian juga ada sensitivitas tegangan, di mana sensitivitas tegangan adalah perbandingan simpangan galvano terhadap tegangan yang dihasilkan. Rumusnya adalah D per V atau defleksi dibagi dengan tegangan voltage. Satuannya adalah milimeter per milivolt. Kemudian yang ketiga ada sensitivitas megaohm yang dimiliki oleh tahanannya. Tahanan dalam sensitivitas galvano berarti tahanan dalam.
di mana sensitivitas mega ohm ini akan sama dengan sensitivitas arus. Maka di sini rumusnya sama, defleksi per arus. Satuannya tetap milimeter per mikroampere. Kemudian yang terakhir ada sensitivitas balistik, di mana yang digunakan adalah defleksi dari galvano dalam milimeter dibagi dengan muatan listrik dalam satu pulsa. Jadi maksudnya dalam satu kali masuknya muatan listrik ke galvano, berapa sih defleksi yang dihasilkan oleh satu pulsa tersebut. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas balistik. Nah, di sini ada contoh soal di mana diminta untuk diketahui tahanan galvanometer dan sensitivitas arus yang lewat ke galvanometer. Saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaannya. Baik, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan cara menjawab soal yang tadi sudah saya berikan. Di sini dalam sebuah rangkaian tersebut ada sumber sebesar 1,5 volt yang dihubungkan dengan sebuah potensio. Ini adalah simbol dari potensio R3 yang bisa berubah-ubah dan dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Jadi ada hambatan potensio dan ada hambatan untuk galvano yang diparalelkan dengan sebuah hambatan sebesar 1 ohm. Jadi paralelnya hanya 1 ohm, kemudian dihubungkan dengan seri antara potensio dan galvanometer. Kemudian dalam rangkaian itu juga masih ada rangkaian R2 sebesar 2500 ohm. Di sini saya simbolkan dengan R2. Nah, yang ingin ditanyakan adalah seberapa besar tahanan dari galvanometer. Jadi Rg-nya itu ada berapa nilainya? Yang kita ketahui adalah di sini jika potensio diubah menjadi 450 ohm, maka defleksi atau simpangan dari galvano akan menjadi sebesar 150 mm. Tapi apabila potensionya kita ubah menjadi 950 ohm, maka defleksinya akan menjadi sebesar 75 mm. Ini adalah catatan yang harus kita buat terlebih dahulu dari sebuah soal selain rangkaian yang tadi sudah kita gambarkan. Yang ditanya adalah seberapa besar Rg yang ada di rangkaian. Kita punya sebuah rumus. Di sini saya tuliskan rumus dari arus yang mengalir pada galvanometer adalah sebesar R1 atau tahanan yang ada di depannya dibagi dengan jumlah tahanan yang dialiri oleh arus yang mengalir pada R1 dan R3 serta R dari galvano. Maka di sini saya tuliskan R1 plus R3 ditambah dengan R milik galvanometer dikalikan dengan arus total. Jadi dari sumber akan mengalir sebuah arus sebesar arus total yang kemudian pada titik percabangan ini akan terpisah menjadi, di sini saya gambarkan IG atau arus pada galvanometer yang nantinya akan diteruskan dan mengalir pada galvanometer. Kemudian pada R1 karena tadi arus yang di sini bertemu dengan titik percabangan kemudian dia terpisah, maka di sini akan mengalir juga I1. Saya gambarkan seperti itu. Pada titik yang ada di bawah, di titik percabangan ini, arus yang lewat pada galvanometer dan arus yang lewat pada R1 akan bertemu dan menjadi I total lagi. Maka arus pada galvanometer adalah R1 dibagi dengan R1
ditambah R3 dan Galvano, karena R3 dan miliknya R Galvano merupakan rangkaian seri yang kemudian dikalikan dengan arus total. Yang perlu diingat oleh mahasiswa adalah di sini rumus ini hanya berguna atau bisa kita gunakan pada rangkaian sederhana. Yang dimaksud rangkaian sederhana adalah apabila ada paralel dari R3 dan RG diparalelkan dengan satu paralel saja. Apabila nanti rangkaiannya berubah, maka perhitungannya akan berubah mengikuti rumus yang nantinya mungkin akan dipelajari oleh mahasiswa di mata kuliah rangkaian listrik. Di sini yang perlu diingat, rumus arus pada galvanometer hanya berfungsi untuk rangkaian sederhana. Oke, saya lanjutkan dari yang diketahui oleh soal. Di sini ada R3 sama dengan 450, defleksinya jadi 150 mm. Kalau R3-nya atau potensionya diperbesar menjadi 950 ohm, maka defleksinya menjadi 75 mm. Perhatikan di sini. Di sini 150 meter adalah miliknya, misal saya anggap I Galvano yang pertama. Kemudian yang ini adalah arus yang lewat pada Galvano yang kedua ketika hambatan potensio dinaikkan. Maka akan terjadi sedikit perbedaan di mana I pada Galvano 1 sama dengan 2 kali arus yang akan lewat pada Galvano pada kondisi kedua. Di sini, karena rumusnya adalah 2 kali pada arus yang lewat pada Galvano kondisi kedua, maka harus kita masukkan rumus yang tadi. Rumus yang ini kita masukkan ke rumus ini. Oke. Di situ kondisi pertama dan kondisi kedua R3-nya berbeda. Kondisi pertama R3-nya sebesar 450, kondisi kedua R3-nya sebesar 950. Maka masukkan R1 sebesar 1,0, dari soal kita ketahui di sini R1-nya adalah 1 ohm. Oke, saya masukkan 1 ohm 1,0 dibagi dengan R1 ditambah R3. R1-nya juga 1,0 ditambah R3-nya sebesar 450 ohm ditambah dengan RG. Kenapa saya tulis RG? Karena RG-nya tidak diketahui. RG-nya adalah yang mau kita cari. Kenapa tidak dikalikan dengan arus total? Di sini kan ada arus total. Karena nanti kalau kita tuliskan arus totalnya akan menghilang karena di kedua sisi punya nilai arus total. Oke, saya tuliskan sampai di sini saja. Kemudian sama dengan 2 kali arus pada Galvano pada kondisi kedua. Berarti masih tetap R1, di sini 1 dibagi dengan 1 ditambah 950 ditambah RG. Lihat ya, perbedaannya ada di 450 dan ada di 950 karena ada 2 kondisi, kondisi pertama dan kondisi kedua. Saya lanjutkan perhitungannya. 1/451 ditambah RG sama dengan dikalikan 2/951 plus RG. Oke, saya balik. 451 plus RG sama dengan 951 plus RG per 2. Kenapa di sini tidak per 1? Karena segala nilai jika dibagi dengan 1 adalah nilai itu sendiri. Maka di sini tidak saya tuliskan 1, tetapi di sini ketika saya balik saya tuliskan 2 karena ada nilai 2 di atas. Oke. Pada kondisi ini akan saya kalikan dengan 2 untuk menghilangkan angka 2 yang ada di sini. Jadi semua ruas akan saya kalikan dengan 2. Kalau saya kalikan dengan 2, maka 451 dikali 2 adalah 9
902 ditambah 2RG. Oke, saya kalikan dengan 2 semuanya. Di sini kalau pada ruas yang sebelah kanan saya kalikan dengan 2, maka angka 2 yang di bawah akan hilang. Ketika dia hilang, maka yang tersisa adalah 951 plus RG. Oke, saya pindahkan. 902 plus 2RG sama dengan 951 plus RG. Saya pindah ruaskan. Semua yang memiliki nilai R saya pindah ke sebelah kiri. Maka di sini ada 2RG bernilai positif dikurangi RG yang ada di sini dikurangi 1RG sama dengan 951 bernilai positif. Ketika pindah ruas, 902 akan menjadi negatif dikurangi 902. Maka di sini tersisa 1RG sama dengan 49 ohm. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Oke, jadi tahanan galvano adalah sebesar 49 ohm. Nah, kemudian di nomor 2 yang ditanyakan adalah sensitivitas. Saya zoom dulu. Nomor 2 yang ditanyakan adalah sensitivitas arus SI. Tadi kita tahu sensitivitas arus adalah defleksi dibagi dengan arus. Maka di sini kita harus cari arusnya berapa. Ketika kita mencari arusnya berapa, harus tahu dulu berapa hambatan total. Jadi yang kita cari terlebih dahulu, karena yang di sini adalah defleksi dibagi dengan arus, maka yang dicari adalah arus total. Arus totalnya berapa? Arus itu adalah I sama dengan V dikali V dibagi dengan R. Oke. Maka kita harus tahu dulu R totalnya ada berapa. Saya akan gambarkan kembali rangkaiannya di bawah. Di sini ada potensio. Kemudian di sini ada miliknya galvano. Kemudian di tengah ada diparalelkan dengan sebuah tahanan. Kemudian di sini ada satu tahanan lagi yang kemudian terhubung dengan sumber. Nah, lihat di sini ada potensio R3, di sini milik R galvano. Lihat. Di sini ketika ada arus lewat, nilai arus yang lewat di sini pada R3 atau pada potensio akan sama dengan RG. Kalau arusnya sama, maka dia akan dihitung dengan secara perhitungan rangkaian seri. Untuk R seri, yang perlu kalian catat adalah untuk R seri nilainya dijumlah. R seri nilainya dijumlah. R3 ditambah dengan RG. Masukkan nilai R3-nya. Saya sampai sini dulu ya. Untuk rangkaian seri dia akan dijumlahkan. Nah, kemudian kalau untuk rangkaian paralel di sini yang lewat di R1, ini miliknya R1 adalah I yang ada di sini. Misal di sini saya tulis I1, berarti di sini I2, atau di sini I1, di sini milik IG. Milik I1. Di sini I1-nya berbeda dengan IG, berarti arusnya berbeda. Kalau dia berbeda, berarti tahanan tersebut merupakan tahanan yang dihubungkan secara paralel. Karena dia paralel, maka saya akan hitung dengan R paralel. R paralel yang mana? Paralel antara R3 dan RG yang seri tadi dengan R1. Maka di sini 1/RP. Saya hapus dulu. Di sini RS, kemudian 1/RP adalah 1/R1 ditambah dengan 1/RS.
RS-nya tadi yang mana? RS-nya adalah R3 ditambah dengan RG. Oke. Kemudian saya teruskan perhitungannya. Di sini perhitungannya adalah R1 dikalikan ke atas, R yang sebelah kanan dikalikan ke sebelah kiri. Kemudian keduanya saling dikalikan. Itulah cara untuk menjumlahkan. Maka di sini 1/RP menjadi R3 plus RG ditambah R1. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri untuk penyebutnya dikalikan. Berarti di sini ada R1 dikali R3 plus RG. Ini masih 1/RP. Nah, R paralel untuk tahanan paralelnya harus kita balik. Yang ini dibalik ke sini, maka saya tuliskan di sini dia berubah menjadi R1 dikalikan R3 plus RG dibagi dengan yang atas. R1 saya tulis urutannya dari mulai R1 ditambah R3 ditambah RG. Itu adalah untuk paralelnya. Nah, itu tadi adalah R dari paralel, berarti R1, R3, dan RG. Kita masih punya satu lagi R. Di sini ada R2 yang belum kita hitung. R2 ini nantinya yang akan ditotalkan dengan R paralel dan R seri. Kalau tadi R paralelnya sudah dihitung dari R seri dan R1, R seri itu adalah R3 dan RG, diparalelkan dengan R1, itu hasilnya adalah RP, maka di sini masih ada R2. Lihat, di sini R2-nya I miliknya I1 dan I miliknya galvano atau arus galvano akan terhubung dengan satu titik percabangan yang kemudian nantinya terhubung arus tersebut akan berkumpul menjadi satu dan menjadi arus total lagi. Kalau seperti itu berarti dia nanti sifatnya seri. Oke, karena sifatnya seri, maka di sini saya akan tuliskan dia R total merupakan seri itu dijumlah berarti merupakan jumlah dari R2 ditambah RP. Oke. Di sini karena R2 ditambah RP, kita masukkan RP-nya. Berapa RP-nya tadi? Saya tuliskan dulu di sini R2 ditambah RP. R1 dikali R3 plus R6. R1 dikali R3 plus R6 dibagi dengan R1 ditambah R3 ditambah, bukan R6, RG. Oke. Masukkan nilainya. Kita tahu pada soal yang pertama tadi, kita tahu bahwa di sini ada 2.500 miliknya R2 di sini. Oke, kita masukkan nilainya. 2.500 ditambah R1-nya 1, R3-nya kita boleh masukkan 450 atau boleh kita masukkan 950. Terserah yang manapun, yang penting konsisten. Maka di sini 1 kali saya masukkan 450 plus RG-nya. RG-nya kita tahu di sini ada 49. Dibagi dengan R1-nya 1 ditambah 450 karena saya pakai R3 atau potensio di kondisi 1 ditambah dengan RG-nya 49. Maka di sini R total sama dengan 2500 ditambah di sini ada 499 dibagi dengan
500. Lihat, 499 dibagi 500 itu sekitar 0,99 atau 1. Maka di sini akan saya tuliskan RT mendekati 2500 ohm. Karena angka 1 di situ sangat kecil sekali sehingga tidak saya tuliskan. Kalau dituliskan pun boleh 2501 atau 2500,9. Tapi untuk mempermudah perhitungan saya akan tuliskan 2500. Maka di sini kita lihat lagi I total tadi. I total di sini adalah V dibagi dengan RT. Ini adalah tegangan dibagi dengan R total. Lihat tegangannya berapa? Oh, kita di sini punya tegangan sebesar 1,5 volt. Saya akan tuliskan di bawah lagi. Saya tuliskan di sebelah sini. I total adalah V dibagi dengan R total. Kalau V-nya adalah 1,5 volt, kemudian RT-nya sebesar 2500 volt, ohm maksud saya, maka IT-nya adalah sebesar arus total yang lewat adalah sebesar 0,6 miliampere. Nah, kenapa saya tuliskan 0,6 miliampere? Ini sebenarnya adalah nilainya sebesar, kalau kalian hitung, ini nilainya 0,0006 miliknya ampere. Karena nolnya terlalu banyak, maka untuk mempersingkat nilai atau kepastian dari dari nilainya, maka saya tuliskan dia sebesar 0,6 miliampere, karena dari ampere ke mili itu dikalikan dengan 1000. Maka nilai arus totalnya adalah sebesar 0,6 miliampere. Nah, yang ditanya tadi yang mana? Yang ditanya adalah sensitivitas arus. Kita balik lagi ke rumus awal. Kita punya rumus awal IG. Sebentar. Arus pada galvano adalah R1 dibagi dengan R1 plus R3 plus RG dikalikan dengan arus total. Oke. Yang ditanya adalah SI-nya berapa? Kalau untuk tahu SI-nya, maka kita akan membagikan nilai dari defleksi dibagi dengan arus total. Oh, bukan arus total, maksud saya arus pada galvano. Maka di sini untuk R3 sama dengan 450 ohm. Kenapa saya pakai 450 ohm? Karena kalau semisalnya saya pakai 950 ohm pun nilainya akan sama. Jadi kalian boleh pakai yang mana aja. Di sini kita masukkan nilai dari R1-nya sebesar 1 ohm dibagi dengan 1 ditambah 450 ditambah 49 miliknya galvano, hambatan galvano. Nah, kemudian kita tahu di sini tadi arus totalnya adalah sebesar 0,6, maka dikalikan 0,6 miliampere. Nah, sensitivitas arus itu adanya di galvano, maka arus yang saya hitung adalah arus miliknya galvano. Di sini kalau kita hitung nilainya adalah sebesar 0,0012 ampere miliampere, atau dia setara dengan 1,2 mikro ampere. Ini IG-nya.
Oke. Ada keliru sedikit ya, tadi saya harusnya menulis bahwa SI itu rumusnya adalah defleksi dibagi dengan arus. Arus yang dipakai adalah miliknya Galvano. Kenapa milik Galvano? Karena sensitivitas arus nanti dihitung dari Galvanonya. Oke, pada 450 di sini kan tadi saya pakainya yang 450. Kalau saya pakainya yang 450 berarti defleksinya saya akan pakai SI sama dengan defleksi 450 itu ada 150 mm dibagi dengan nilai arus dari galvanonya tadi ada 1,2 mikroampere. 1,2 mikroampere. Maka ketika dihitung di sini SI-nya adalah sebesar 125 mm per mikroampere. Ini adalah nilai SI yang kedua yang kita cari. Seperti itu cara untuk menghitung soal atau menjawab soal yang saya berikan pada contoh soal.